Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Ustadz dalam mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Mudah-mudahan antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya teman-teman, selalu jaga iman dan imunnya dengan cara beribadah kepada Allah, baik itu ibadah wajib dan ibadah sunnah, serta memakan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Untuk materi pertemuan pertama kita pada hari ini adalah tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sidang pertama BPUPKI, yaitu terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tapi sebelumnya, Muhammad Yamin mengatakan pada sidang BPUPKI yang pertama, ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Yang menjadi dasar negara yang sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Baik, kita balik ke sidang pertama BPUPKI tadi. Pada sidang BPUPKI pertama, hasilnya dibentuklah panitia kecil perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Nah, di sini sering disebut dengan panitia 9. Kemudian panitia kecil ini atau panitia 9 melaksanakan persidangan pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu tentang hukum dasar negara, ya, yang terkenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada sidang yang kedua BPUPKI, BPUPKI ini adalah Badan Penyelenggara Upacara Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perlu antum ingat ya teman-teman. Pada sidang kedua ini terjadi pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Berarti selama 7 hari atau 1 minggu. Pada sidang BPUPKI kedua ini, tujuannya dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Negara Indonesia. Kemudian perancang undang-undang itu diketuai oleh Insinyur Soekarno atau calon presiden pertama kita ketika itu. Kemudian panitia keuangan atau perekonomian yaitu Dr. Andos Muhammad Hatta. Kemudian panitia peta. Peta di sini adalah pembela tanah air yang diketuai oleh Abikusuno Tjukrosuyoso. Untuk sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar terjadi pada tanggal 11 Juli 1945. Ingat ya, panitia perancang itu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan berhasil menyepakati beberapa kesepakatan. Yang pertama, membentuk panitia perancang atau Declaration of Right yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Parahap. Materi ini bisa antum lihat di LKPD antum halaman 10. Kemudian terbentuknya unitarisme, kepala negara di tangan 1 orang yaitu presiden. Kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Kemudian panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar rapat untuk kedua kalinya terjadi pada tanggal 13 Juli 1945 dan dalam sidang itu berhasil membahas beberapa hal dan berhasil menyepakati beberapa hal. Yang pertama, tentang ketentuan lambang negara. Seperti yang kita ketahui sekarang, lambang negara kita adalah burung Garuda. Kemudian berhasil menyepakati negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan kita sekarang adalah negara kita berbentuk apa teman-teman? Ya, berbentuk republik atau pemerintahan berada di tangan rakyat. Kemudian negara lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita kenal sekarang sebagai MPR.
Kemudian membentuk panitia penghalus bahasa. Tujuannya agar undang-undang dasar memiliki bahasa yang halus dan tegas. Dan ini diketuai oleh Jaja Diningrat. Dan materi ini bisa antum lihat di LKPD antum halaman 10. Untuk tugas antum silakan antum buka LKPD antum halaman 14. Nah, di sana ada tugas dalam berbentuk isian. Silakan antum kerjakan nomor 1 sampai 5, kemudian lengkapi tabel, kemudian ada tabel di bawahnya 1 sampai 4. Demikian ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ragu tentang materi atau tentang melaksanakan tugasnya, silakan antum japri Ustadz langsung. Demikian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.